kan 22 Januari. Padahal kita ini acak random, nggak kenal siapapun satu sama lain gitu loh. Nah, apa yang melekatkan kita? Ya keilmuan. Ya. Kemudian S2 S3-nya di Yamaguchi saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi dan dari situlah kita urutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pengumuman publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ibarat kalau dalam permainan catur, posisi responsianitas kali ini SKSTR. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak saja pikiran dan hatinya yang bermasalah, tetapi lebih daripada itu, status sebagai seorang alumni Yamaguchi betul-betul sudah dipastikan bahwa bermasalah. Dan bahkan menyisakan banyak masalah lagi di belakangnya. Karena rupanya sudah pernah terdaftar menjadi dosen ASN dengan berkedok ijazah palsu tersebut. Ini sangat berbahaya sekali. Harusnya Kemendikti melaporkan makhluk ini. Jadi semakin berlapis-lapis masalahnya ini. Jadi selain ujaran kebencian, fitnah yang dilontarkan untuk Pak Jokowi, hari ini muncul lagi kasus baru. Jadi memang tidak akan pernah bisa selesai, sahabat. Jadi sekalipun misalnya ya, andai saja dia lolos di kasus yang sementara menderanya ini, yang lagi berproses di Polda Metro Jaya, maka akan muncul kasus-kasus lain yang jauh lebih hina lagi sebenarnya. Betul-betul menghinakan dia dan keturunannya sampai 7 turunan. Sebab ini menyangkut soal dana yang digunakan pada saat lanjut S2 dan S3. Dan rupanya itu dia tidak selesaikan. Yang menjadi persoalan adalah ketika itu dia tidak selesaikan, tapi ngakunya di mana-mana sebagai doktor alumni Yamaguchi. Ini yang menjadi masalah. Nah, untungnya ada Pak Doni Togu dan ada Pak Joshua Sinambela yang membongkar terang-terangan posisi Rismon Sianipar dalam konteks sebagai seorang yang ngaku master, yang mengaku sebagai doktor dari Yamaguchi. Dan kita sudah dengar bagaimana pernyataan daripada Joshua Sinambela ya. Omong kosong itu katanya, pembohong besar. Luar biasa memang Rismon Sianipar ini menghiburi banyak orang ya. Dan yang kita salut dari Rismon, karena begitu dia percaya diri, seolah-olah tidak punya dosa. Nah, seperti apa paparan daripada Joshua Sinambela? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Supaya tidak sidang. Anda anggap penyidik paham apa yang Anda sampaikan? Lo minimum membingungkan jaksa nanti. Ini apa nih motifnya ini? Orang teknis semua. Kan dari konstruksinya tadi kan selalu saya bilang ini TPUA. TPUA nanti seperti mengorkestrasi, ada yang mendanai, ada yang segala macam. Ini kan berawal dari 22 Januari yang konversi TPUA. Kan 22 Januari. Padahal kita ini acak random, nggak kenal siapapun satu sama lain gitu. Nah, apa yang melekatkan kita? Ya keilmuan. Tapi begini, bro, yakin nggak bahwa Seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Kemudian S2 S3-nya di Yamaguchi saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Togu terkait dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya tidak sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berotot bahwa dia lulus dari sana. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa
nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin mendapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan, tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan. Iya benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu pada sebagai ASN ya kan, dia kan punya NIP kan, nomor induk pegawai dan seterusnya pada zaman itu. NIP ya. Saya menemukan di website Universitas Mataram itu. Iya, jadi itu wajib ya sebagai pegawai dikti, itu wajib sebenarnya mereka harus melaporkan ketika mereka pulang dari studinya. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka punya biasanya dapat kenaikan pangkat segala macam ketika itu lulus. Nah, ketika itu nggak diurus, artinya pertanyaan besar, ya, pertanyaan besar. Dan dari situlah kita urunutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pengumuman publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama di bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus gitu ya. Kemudian dalam dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang beli bukunya itu artinya dia udah tertipu gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya gitu ya. Sertifikat dosennya didapatkan 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari Unram. Jadi dipensiun dinikan tanpa hak pensiun ya. Itu sudah pasti gitu ya. Dan itu karena masalah di sana gitu ya. Akhirnya ya dia nah, yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Nah, harusnya pihak Unram terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia atau minimal Kementerian Dikti gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya, tetapi ternyata ini merupakan kebohongan, ya, penipuan, gitu ya. Jadi ini nanti yang akan diungkap juga nanti di pengadilan, ya. Selain ketika kita nanti melaporkan ijazah palsunya. Baik. Ini memang menarik sekali kalau kita berbicara mengenai respon ini ke sana. Iya. Jadi ketika mereka menyebutkan ini persembahan pada UGM dan seterusnya itu omong kosong gitu ya. Kenapa? Karena UGM sebenarnya tidak ada keinginan menerima mereka gitu ya. Tidak ada keinginan mengizinkan mereka melakukan penelitian seperti itu tanpa izin segala macam. Karena dokumen-dokumen yang mereka ini kan milik UGM gitu ya. Dan itu juga milik pribadi dari setiap mahasiswa yang dilindungi atau alumni yang dilindungi gitu ya. Jadi yang pasti kalau yang saya dengar ya ini kan sebenarnya sudah memalukan UGM ya, mencoret nama UGM ya. Mereka merasa mereka pejuang kebenaran tetapi itu ternyata bertolak belakang ya dengan yang mereka lakukan ya. Mereka sama sekali malah menjatuhkan marwah UGM ya. Disinilah kita sebagai alumni UGM yang sesungguhnya gitu ya ingin meluruskan bahwa mereka itu bukan alumni yang benar gitu ya, bukan alumni yang baik gitu ya, sehingga kita membantah semua setiap argumen-argumen mereka, narasi mereka yang kita tahu bahwa secara ilmiah itu sangat keliru gitu ya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali yang mereka lakukan. Mereka hanya modal narasi-narasi dan asumsi-asumsi ya, tidak ada bukti sama sekali yang mereka gunakan dalam penelitian mereka ya. Dan itu benar-benar bertolak belakang dengan pengakuan-pengakuan mereka gitu ya. Nah, dengan beredarnya pemberitaan kemarin, apakah UGM dan Kagama ini lembaga, tetapi secara personal itu bisa. Kenapa? Karena banyak katakanlah pejabat UGM, alumni UGM yang lain, teman-teman Pak Jokowi yang difitnah juga gitu ya, dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk sebagai bukti bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum gitu ya, atau pelanggaran melakukan tindakan pidana gitu ya. Tetapi secara lembaga UGM memang tidak bisa ya memperkarakan mereka karena sesuai undang-undang ITE ya. Jadi UGM tidak ada istilahnya pencemaran nama lembaga lagi di undang-undang ITE segala macam gitu ya. Itu yang membuat UGM mungkin hanya melakukan
mengklarifikasi sesuai dengan kewenangan mereka gitu ya. Tetapi untuk orang-orang yang difitnah seperti misalnya kemarin ada Pak Mulyono gitu ya, temannya Pak Jokowi, atau mungkin dekan mungkin atau rektor mungkin yang difitnah terkait dengan macam-macam lah, menerima dana segala macam gitu kan. Nah, itu bisa ya dilakukan ya, tetapi itu belum fokus kita sekarang karena kita fokus untuk menyelesaikan kasus ini, memastikan bahwa berjalan sesuai dengan yang semestinya di kasus hukum berhubungan dengan ijazah ini. Berarti pelaporan ini lebih kepada personal yang dirujuk dalam narasi mereka ataupun dalam penelitian mereka, seperti itu ya Pak Joshua? Iya, sementara itu. Tetapi mungkin dari sisi keagamaan nanti kita akan coba memberikan masukan-masukan apa yang bisa kita lakukan terhadap ketiga orang ini gitu ya, karena mereka sudah melanggar sebenarnya, karena di alumni keagama itu kan ada janji prasetyanya gitu ya. Nah, mereka wajib menjaga nama segala macam. Ketika mereka melanggar itu harusnya ada sanksi yang mereka bisa dapatkan, entah mencoret mereka dari alumni keagama atau apapun, tetapi itu masih berupa usulan-usulan kepada keagama nantinya. Jadwalku penuh, tapi keluargaku selalu usulan kepada keagama nantinya. Baik, itu akan menjadi bahan evaluasi internal dari pihak UGM dan keagama ya terkait trio RRT ini ya. Nah, kita coba bergerak ke mengenai kajian penulisan buku Jokowi's White Paper ini. Nah, saya tertarik melihat latar belakang pendidikan ketiga orang ini. Masing-masing ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan kalau dilihat pertama ya dari Dr. Tifa ya, beliau latar belakang seorang kedokteran atau kesehatan di bidang kesehatan. Pak Roy Suryo ya agak sedikit bercampur-campur ya. Mulai ada yang komunikasi, ada juga kesehatan, ada manajemen ya. Kalau Dr. Rismon ya teknik elektro, tapi ada banyak keraguan juga. Nah, dari ketiga ini mereka mengatakan ini sebagai kompilasi yang independen. Nah, kira-kira apa yang Pak Joshua mengatakan, bagaimana dalam menyatukan, mengintegrasikan kompilasi yang independen ini? Oke, saya kira jelas sahabat ya. Apakah orang seperti Rismon Sianipar ini masih layak dipercaya? Dan tentu sampai hari ini terutama kaum Kuclup itu masih percaya bahwa Rismon ini adalah orang yang benar. Padahal dia diselimuti oleh kebohongan yang luar biasa menurut saya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, sebaiknya memang setiap informasi yang diterima itu mesti di-tracking baik-baik kebenarannya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berapa banyak orang yang korban gara-gara Rismon Sianipar. Pertama, dia melakukan ujaran kebencian di media sosial terhadap Pak Jokowi. Mengata-ngatai Pak Jokowi pengecut, pembohong besar. Ternyata dia adalah yang pembohong. Membohongi seluruh rakyat Indonesia, membohongi lembaga-lembaga negara bahwa dia dokter dari Yamaguchi. Tapi faktanya sampai hari ini itu sudah sangat luar biasa bagaimana Pak Joshua membongkar kedoknya. Jadi betul-betul makhluk Rismon Sianipar ini tidak akan lepas ini dari jeratan hukum, sahabat. Kalaupun misalnya hari ini, misalnya ya, andai saja dia lepas di sini karena dia percaya diri, merasa bisa menjawab seluruh pertanyaan penyidik katanya, padahal setahu saya dengan 170 pertanyaan itu artinya dia akan melenggang dengan aman masuk penjara. Tetapi andai pun dia lolos di sini, maka dia tidak akan lolos dari kasus bagaimana dia membohongi seluruh rakyat Indonesia terkait soal ijazahnya ini, yang ternyata bodong juga. Bisa-bisanya dia membeli di pasar online. Luar biasa Rismon ya. Dan yang paling sangat luar biasa ya rakyat yang percaya dengan Rismon. Itu yang patut kita ajuki jempol, bahwa mereka bertahan dengan kebodohan yang hakiki. Padahal sudah di-blow up semua, sudah dibongkar semua. Masih ada aja yang percaya. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.